Satu wanita yang pertama, wanita yang ditanggung oleh satu orang laki-laki, bagaimana keadaan ibunya? Ibunya keluar ke warung pakai dasteran, nggak pakai kerudungan, auratnya kelihatan, anaknya tanggung jawab. Ditanya nanti sama Allah, apakah kau tidak tegur ibumu ketika ke warung dilihat sama yang bukan mahramnya? Nah, dengar dulu. Diam deh kan? Ini baru ibu, yang kedua istri. Istrinya keluar rumah badan menor, pakai parfum harum wangi semerbak, dicium, wanginya dicium doang nih sama yang bukan mahram. Suaminya dapat doh, dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu kalau bininya satu, baru dua. Kalau bininya dua, nah, mau lo? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Nggak jadi deh. Alhamdulillah peka juga Pak ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kopinya marian dikit. Nah, udah kata. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu baru dua. Yang ketiga, kalau kita punya saudara perempuan, apalagi kalau saudara kita udah jadi janda, ditinggal mati sama lakinya, yang ngomongin bukan ngomongin janda, gue mau hobi janda selalu di depan. Aduh. Dengar banget. Ini yang ketiga, kalau kita punya saudara perempuan, malam-malam ada yang ngapelin, kita nggak tegur, maka saudaranya tanggung jawab. Yang keempat, kalau kita punya anak perempuan, kita biarin aja, kita nggak didik secara islami. Ada yang ke rumah naik motor, diajak malam minggu, diajak anak kita, mana pakai rok pendek, baju you can see, minum minyak minum tolak angin cair 2. Lemah-lemah pakai baju you can see. Angin. Ini ada orang tuanya tanggung jawab. Jadi kalau misal, ya makanya jangan kawin lagi lu. Serem tanggung jawabnya. Itu kalau istrinya 1 baru 4, kalau istrinya 2 dapat jadi 5. Kalau semuanya istrinya yang solehah, kalau ada istrinya yang kurang ajar sama suaminya diamin aja. Apa istilahnya? Apa? Hah? Isti, ikatan suami takut istri. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada. Banyak kan begitu. Wah, kalau di luar mah jadi jadi singa, gila, di rumah jadi meong. Benar nggak? Benar nggak? Zaman sekarang ini perempuan akhir zaman, perempuan akhir zaman, manusia yang nggak takut sama suaminya. Bukan masalah takut, harus menghargai. Ketika contoh bini gua nih. Abi mau mana? Mau jalan ke Pondok Gede, ada undangan. Oh iya, hati-hati ya, jangan lupa Sherlock. Oh. Sherlock. Makanya saya paling gedek banget apa? Kalau misalkan tuan tuh ada Indosiar tuh, sinetron, Azab. Apalagi tuh sinetron apa? Apaan? Hidayah, apalagi pokoknya intinya perempuan teraniaya. Isinya begitu, kagak jauh lagi. Saya pernah komplain sama istri, jangan nonton Indosiar. Kenapa? Jadinya suzon sama suami. Biar gue pinter katanya. Biar gue gak dibego-begoin sama laki. Kenapa? Ini perempuan akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW dinampakkan neraka, kebanyakan isinya perempuan. Kebanyakan perempuan masuk neraka. Kenapa perempuan masuk neraka? Karena kebanyakan perempuan pada kurang ajar sama suami. Oh. Perempuan kurang ajar sama suami. Diceritakan di zaman Rasulullah SAW ada seorang sepasang suami istri. Di zaman Nabi ini, sepasang suami istri. Suaminya mau pergi berdagang ke negeri Syam. Dia pesan kepada istrinya, kamu jangan keluar rumah, di rumah aja.
saya ingin pergi ke Syam. Berangkat di suaminya. Nggak berapa waktu, sekitar 2 hari 3 hari, datang utusan daripada keluarganya mengatakan bahwasanya ibunya sakit. Tapi karena istri ini taat sama suaminya, nggak keluar, dia nggak tengokin ibunya. Kalau zaman sekarang dibilang apa? Anak kurang ajar. Padahal dia taat sama suaminya yang sudah pesen kalau nggak boleh keluar rumah, betul? Udah, ibunya sakit, dia nggak tengokin, minta maaf, sampaikan kepada ibu, saya tidak dapat izin dari suami pesen nggak boleh keluar rumah. Nggak berapa lama, nggak berselang waktu gitu, dapat kabar lagi dari keluarganya bahwasanya ibunya meninggal dunia. Innalillah, sedih, siapa yang nggak sedih ibu meninggal? Nggak sampai seminggu kemudian dapat kabar bapaknya juga sakit. Bapaknya sakit, ya Allah, kemarin ibu, sekarang bapak. Sedih, hatinya sedih. Tapi dia tetap taat kepada suaminya, nggak berani meninggalkan rumah. Apa yang terjadi? Lalu dapat kabar bapaknya juga meninggal dunia. Sedih, nangis. Ketika suaminya pulang, ditanya, kenapa kau bersedih? Ibuku meninggal dunia, bapakku meninggal dunia. Aku tidak bisa pergi untuk menengok mereka. Karena aku taat kepadamu, kamu sudah berpesan kepadaku, nggak boleh keluar rumah, aku tidak keluar rumah. Akhirnya apa? Dia ajak ini istrinya menemui Rasulullah SAW. Sebenarnya lakinya mah kagak saklek-saklek amat. Kalau misalkan mau pergi diizinin. Cuman karena zaman dulu kagak ada handphone, betul nggak? Handphone mau gimana mau hubungin orang lagi pergi ke negeri Syam. Apa kata Rasulullah SAW? Karena ketaatan istri kepada suaminya, maka dosa ibu dan ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimasukkan ke dalam surga karena ketaatan seorang anak kepada suaminya. Coba zaman sekarang, ada begitu, emak lu meninggal, terus laki lu kagak ngizinin, wah ngamuk-ngamuk, betul gak? Betul gak? Wadon zaman sekarang kayak gile bang. Iklan dulu bentar. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asik. Bebe. Alhamdulillah. Kopi itu. Boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma. Ini perempuan akhir zaman. Kita udah di penghujung zaman, betul? Gara-gara Ukraina sama Rusia perang, corona hilang, betul gak? Nggak ada lagi corona gara-gara perang. Coba kalau kagak perang, masih kita corona. Saudara sama saudara pada suzon berburuk sangka. Lu sonoan lu, corona. Sonoan masjid jauh-jauhan. Innabillahi. Udah ada mazhab baru. Kalau Ahlussunnah itu kan ada 4 mazhab, betul? Tambah ada 1 mazhab baru, mazhab WHO. Berlaku nggak sekarang? Berlaku, kalau nggak lu ditangkap lu polisi nih. Hati tuh. Betul nggak? Betul. Nih, namanya mazhab WHO, kita ngikutin WHO. WHO tuh isinya orang-orang kafir. Dia senang kalau lu kagak sembahyang, apalagi masjid ditutup. Masjid pakai ditutup, betul? Kalau masjid nggak ditutup, DKM-nya ditangkap sama polisi, betul nggak? Mau kayak gile dah. Sebenarnya polisi kagak mau nangkep, cuman atas perintah dari atasan biasa polisi mah begitu. Bukan lagi, emang kita lagi ngeledekin baik, bang. Bener-bener mau ngeledekin polisi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak ada polisi kita bingung. Ada polisi kita bingung, betul nggak? Kalau ada maling kita siapa yang kita cari? Kalau motor kita hilang siapa yang kita cari? Nah, Bapak kalau gue bilang dia acara begini, kalau bisa kita hindarin polisi, nggak pakai izin, betul nggak? Ribet urusan polisi. Makanya dulu ayah saya
Abi itu pernah ngomong, Abi nggak suka, nggak ridho, nggak ikhlas kalau ada anak Abi yang jadi polisi. Kalau jadi tentara ada, karena Abi saya itu seorang tentara angkatan darat daripada divisi Siliwangi. Kakak saya juga jadi tentara. Alhamdulillah saya nggak lulus. Dulu udah daftar tentara. Giliran berenang kita kayak pakai inian, pakai gaya batu, agak nongol-nongol. Beneran itu. Dulu saya daftar angkatan laut. Sini angkatan berapa? Hah? Angkatan berapa? Oh, angkatan darat. Dulu saya ngelamar di marinir di Cilandak, tahu Cilandak? Tahu. Nah, marinir Cilandak. Tes kesehatan lulus, tes fisik lulus, giliran tes renang gua kagak lulus. Tolong. Emang kagak bisa berenang. Lah gimana mau berenang? Tas ransel di sini isinya batu bata 5 biji. Disuruh kita berenang ke kolam renang sampai sono. Kira-kira bisa ngambang kagak? Udah gitu kagak bisa berenang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi, kagak bisa berenang. Batu bata 5 biji di punggung. Alhamdulillah saya nggak lulus. Selamat. Selamat. Kalau nggak saya jadi TNI AL, nggak pakai Habib lagi udah. Zaman sekarang beda sama zaman saya, betul? Betul. Zaman sekarang zaman teknologi, betul? Betul. Zaman saya sekolah dulu boro-boro ada handphone, nonton TV aja, apalagi saya sekolah dulu. TV cuma ada hari Minggu, hiburan doang tuh unyil. Coba zaman sekarang. Dulu saya nonton paling ditungguin hari-hari Senin sampai Jumat boro-boro nonton TV. Hari Minggu doang. Minggu siang nonton film unyil. Lu ada girang bener. Unyil. Itu girang banget, itu juga hitam, TV hitam putih pakai kayak lemari tuh. Buka, setel. Itu saya TK tuh SD. Zaman sekarang zaman sekarang coba ada anak-anak handphonenya diambil, ngamuk nggak? Ngamuk kagak? Anak handphonenya diambil. Ini adalah daripada salah satu fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Ini ada mau yang baik bisa, mau yang jelek atau yang buruk juga bisa. Jadi gimana kita orang tua mendidik anak? Kenapa? Sebagaimana orang tua kita mendidik kita, jangan kita lupain jasa orang tua. Mari kita doakan, mudah-mudahan di dalam haul akbar ini orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadahnya diterima, tempatkan di sisi yang terbaik, masuk ke dalam surganya Allah, dosa-dosanya diampuni, dan juga bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ada yang milad ya. Mau Marida? Ya, beruk alfa beruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladil mabruk selamat hari milad, selamat hari milad, semoga turun rahmat dari Allah hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk Allah mabruk alaika mabruk Allah mabruk alfa mabruk
Nabi Muhammad. Mana yang minat nih? Halo, pakai pakai baju. Nur Laila. Istrinya Habib, istrinya. Ini suaminya Bu. Nah, mau didoain. Enggak mau, udah. Dan juga selamatan warung mana kita nggak paham nih. Warungnya mana warungnya? Sebelah. Oh, udah selamatan, masya Allah. Jadi yang ulang tahun kita bacakan Al-Fatihah. Semoga di dalam usianya bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cantik dan juga tambah daripada taatnya kepada suaminya. Ila hadratin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Warungnya tambah ramai. Ila hadratin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar. Telur ledek. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak loh. Masya Allah. Sebelumnya Al-Fakir mau minta maaf dulu kepada Bapak Polisi dari tadi ngeledekin baik. Bapak tentara minta maaf ya. Emang kalau begitu mah polisi mah kudu diledekin. Apalagi kalau ke demo. Kita lagi ngobrol demo ditembakin anuan geser mata. Ngajak. Hah? Ngajak. Emang sengaja polisi. Wah. Padahal aku lagi ngobrol sama polisi juga. Tuh polisi hari itu nggak nganggang bareng sama gua. Betul nggak? Ya mudah-mudahan polisi yang di sini kagak pegang anuan gas air mata. Pedih mak. Beneran pedih. Masuk rumah sakit langsung kita ditembak gas air mata. Bagus di rumah sakit ada Babe Aldo, tahu Babe Aldo? Tahu kan Babe Aldo? Babe Aldo Asegaf yang suka podcast di YouTube. Gak tahu? Enggak, kurang gaul lu. Yang kemarin protes anuan vaksin di Kementerian Kesehatan, yang masuk TV. Aku mah sering masuk TV gua. Pernah lihat nggak? Nggak muat soalnya. Bergembira, kita harus gembira. Kenapa kita menyambut Nabi Muhammad SAW? Betul? Kalau baca maulid itu dengan hati riang, hati gembira. Kenapa Rasulullah SAW hadir ketika Maulid Qiyam dan menepuk dada-dada kita? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pernah mengatakan, barang siapa yang membaca maulidku dari awal sampai hadir, itu Rasulullah SAW kelilingin kita. Kelilingin kita. Ngapain? Mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Mendoakan kita supaya kita nanti bertemu dengan beliau di yaumul qiyamah. Di dalam kitab Sabilul Adhikar wal itibar bima yaubil ani walan qulil minal a'mar kayak Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, umur manusia itu ada 5. Umur manusia ada 5. Pertama, umur kita ada di dalam sulbinya Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua manusia ada di dalam sulbinya Nabi Allah Adam. Ingat ya? Ingat ya? Ketika kita ada di dalam sulbinya Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil, "Ya ayuhan nas, asyhadu anna rabbak." Wahai sekalian manusia, saksikan bahwa aku adalah Tuhanmu. Dan kita semua manusia udah kompak menjawab, asyhadu anta rabbi. Aku bersaksi bahwasanya kamu adalah Tuhanku. Ingat ya? Enggak. Ingat enggak? Enggak. Sama. Enggak ada satu manusia pun yang ingat kecuali Nabi Muhammad SAW. Cuma Rasul doang yang ingat. Umur kedua di alam dunia, ini penentuan masuk surga atau masuk neraka, jadi orang baik atau jadi orang jahat, pilihan bebas. Mau nyembah Allah boleh, nggak mau nyembah Allah juga nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kedudukannya tidak berkurang. Mau jadi orang baik silakan, mau sholawatan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Masjid mau 2 kali azan ketika Jumatan, mau 1 kali juga nggak apa-apa.
Jangan jadi berantem. Saya di Kebayoran Lama di radio dalam tuh. Radang. Lah di masjid mau Jumatan, DKM-nya berantem. Kita baru masuk loh. Bener-bener gak mau hampir setengah tawuran itu mah. Gara-gara azan doang sekali apa 2 kali. Gara-gara azan berantem di masjid. Yang begini-gini mesti kita hindari. Biarin aja, mau azan sekali boleh, mau azan 2 kali juga boleh. Tapi amaliyah kita NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi azannya biasanya kita 2 kali karena kita menganut Asy'ariyah. Betul? Salawatan gak diterima, kiriman Fatihah gak diterima, biarin aja. Kenapa? Balik kagak ke lu? Kagak, berarti terima. Kalau kita kirim Fatihah buat orang tua kita yang sudah meninggal, katanya kan ada yang bilang Fatihah kirim gak nyampe, betul? Balik lagi gak ke lu? Hah? Enggak, kalau berarti nyampe. Masa nyangkut pohonan? Begitu aja, begitu, gak usah pakai diributin. Kadang-kadang kita berantem ini gara-gara hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah ribet dah, tapi masalah uru'iyah. Sebagaimana Mahfud MD kemarin mengatakan, ada Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, yang mengatakan suruh hapus 300 daripada ayat Al-Quran, betul? Ini orang jangan didengerin, orang gila ini. Orang gila. Ngaku katanya pernah jadi ustadz, ngajar di pesantren Az-Zaitun. Baca Quran aja masih belelot. Ngaku ngajar bahasa Arab, betul? Ini mah klaim-klaim palsu. Tapi Saifuddin Ibrahim pernah jadi orang Islam. Anaknya aja menentang. Kenapa bapak gua murtad? Udah gitu kejelekin agama Islam. Dan dia sekarang menghina agama Islam. Dia suruh Al-Quran dihapus. Satu ayat aja kasro atau fathah dirubah, maka kita siap jihad, betul? Siap jihad? Takbir! Takbir! Jangan tuh polisi alergi om gini-gini. Om boleh dekin aja dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong Pak Mahfud MD nih, Pak Polisi. Pak Mahfud yang ngomong, bukan saya, cuma nyampein doang. Ntar di sini kita makan bareng, Pak. Bisa. Polisi mulu kena sama gue ya. Masya Allah. Tapi ini polisinya sabar, subhanallah. Pantas jadi babinsa. Kalau polisi namanya apa nih? Hah? Bimaspol. Iya. Nggak lulus. Iya, pol dah. Bimaspol. Iya, masya Allah. Sabar, Bol. Kalau diturun di masyarakat kudu sabar. Kalau polisinya sabar, masyarakatnya harus lebih sabar. Yang penting panitia pengertian dah. Betul nggak? Lah pengertian. Apa ntar makan kita bareng-bareng, betul nggak? Kopinya jangan lupa gulanya setengah aja. Biar pahit. Sallallahu alaihi Muhammad. Intinya apa sih kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti orang tua kita mengasihi kita kepada kecil. Ketika kita kecil dikasihi, ketika kita baik nggak bisa apa-apaan kita, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, cuma bisa minum doang. Orang tua kita, ibu kita menyusui kita, udah gede, diperintah sama ibunya, nak ke warung, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang disuruh orang tuanya mengatakan huf, maka anak itu termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min.
Ada nggak yang disuruh sama orang tuanya di sini ngeles? Malah emaknya diomelin. Ayo, maju sini. Gue potong lu. Jadi anak durhaka lu. Mulai par gelas nih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang di sini berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan Al-Fakir doakan Kampung Bogo ya. Hah? Rawa Bogo orang-orangnya senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya sebelah mana masjid? Samping. Udah jadi belum? Belum. Hah? Tapi mau nyumbang. Gua nyumbang doa. Mbak, doa gua mahal, barangan lu. Lu doa gua cepetan mana nyampenya, ayo. Nah, ini bukan lagi mau nyombong, bukan ini cuma bercandaan doang. Artinya hati kita riang gembira menyambut Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, dan juga haul kita berbakti kepada kedua orang tua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wal mu'afatin minal fitani. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minum itu pertama baca bismillah, setelah minum satu tegak baca alhamdulillah. Ini adalah cara minumnya Rasulullah SAW, dan sekali minum itu 3 kali tegakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kejapis. Jadi di situ aja Bib, makan situ. Hah? Makan aja rame-rame. Makan sini. Iya. Ke polisi. Wakut. Biar nggak selekap. Oh, siap.